Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Yupitasari dengan NIM 11940300126. Kelas Manajemen Dakwah 5C. Saya di sini akan menjelaskan apa itu mata kuliah Manajemen Organisasi Kelembagaan Islam. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Organisasi Kelembagaan Islam. Manajemen sendiri berarti pemrograman, cara, ataupun perencanaan terhadap sesuatu. Sedangkan organisasi merupakan suatu perkumpulan dengan tujuan tertentu. Sehingga jika digabungkan maka manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dari manajemen organisasi adalah untuk membentuk koordinasi yang lebih baik antar divisi maupun individu. Juga membentuk kinerja sumber daya yang lebih efektif dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Dan juga menciptakan suasana lingkungan kerja yang damai dan juga positif. Adapun unsur-unsur manajemen organisasi terdiri dari money, material, mesin, metode, dan market. Atau dalam bahasa Indonesia, manusia, uang, bahan, mesin, metode, dan pasar. Adapun prinsip-prinsip dari manajemen organisasi dalam Al-Quran dan hadis. Ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallaha atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikanlah kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Shadaqallahul Azim. Dalam mata kuliah Manajemen Organisasi Kelembagaan Islam, kita bisa belajar dalam kepemimpinan Rasulullah dan juga Khulafaur Rasyidin. Pada kepemimpinan masa Rasulullah SAW, Rasulullah diutus oleh Allah yang mempunyai satu risalah yang sempurna. Hendaklah risalah ini pun ditunaikan dengan sempurna dan menjadi bekal untuk hidup manusia. Adapun beberapa kunci keberhasilan dakwah Rasulullah SAW yaitu adanya akhlak yang terpuji, tahan uji, tangguh ulet, penuh hikmah serta kebijaksanaannya, menegakkan keadilan dan kebenaran, prinsip persamaan, mendahulukan kepentingan dan keselamatan, dan juga memberikan kebebasan berkreasi dan pendapat. Islam sebagai rahmatan lil alamin memang datang untuk membawa rahmat bagi alam tanpa terkecuali. Sebagai pemimpin umat Islam, Rasulullah SAW memiliki pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Ketika wafatnya Rasulullah SAW tersebar, dan masalah pertama yang dihadapi oleh kaum muslim adalah masalah politik. Beberapa tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Madinah untuk bermusyawarah mengenai siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Pada akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq terpilih menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW atas usulan Umar bin Khattab. Ternyata semangat keagamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar mendapatkan penghargaan yang tinggi dari umat Islam. Masing-masing pihak menerima dan membayar Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW. Ketika wafatnya Rasulullah SAW, kepemimpinan
dipimpin oleh khalifah-khalifah, yaitu dari masa Abu Bakar sampai kepada Ali. Pada kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah disebut periode Khilafah Rasyidah atau Khulafaur Rasyidin. Dalam mata kuliah manajemen organisasi kelembagaan Islam, kita pun bisa belajar lembaga-lembaga keislaman di Indonesia. Banyak organisasi-organisasi Islam yang muncul di Indonesia, baik yang sudah berdiri sebelum masa kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan Indonesia. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan dan tujuan. Muhammadiyah merupakan ormas Islam terbesar di Indonesia. Pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau November, pada tepatnya tanggal 18 November 1912 Masehi, merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santri Kauman, Yogyakarta. Adapun Nahdlatul Ulama yaitu ormas terbesar di Indonesia juga. Pada tanggal 31 Januari 1926, Ormas Islam Nahdlatul Ulama didirikan. Pendiri NU tak terlepas dari peran besar Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Atas peranannya, NU kemudian menjelma menjadi salah satu ormas Islam terbesar di Nusantara. Adapun ormas terbesar di Indonesia yang ketiga adalah Persis atau Persatuan Islam. Persis ini didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dalam mata kuliah manajemen organisasi kelembagaan Islam pun kita bisa belajar perencanaan dalam membangun dan mengembangkan organisasi Islam. Perencanaan merupakan suatu kegiatan yang paling penting karena merupakan tolak ukur dari keberhasilan tujuan yang telah ditentukan oleh organisasi. Perencanaan itu merupakan bagian dari sunatullah, yaitu dengan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan hal dan perencanaan yang matang, disertai dengan tujuan yang jelas. Dalam mata kuliah ini pun kita bisa belajar harmoni dalam kehidupan organisasi Islam. Keharmonisan adalah keadaan selaras ataupun serasi. Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian baik dalam kehidupan rumah tangga, bernegara maupun dalam kehidupan berorganisasi. Harmoni merupakan kata yang pas untuk membangun organisasi Islam, karena di dalamnya ada penyamaan rasa, gerak, dan gagasan. Apabila nuansa harmoni ini tercipta, tentunya organisasi atau lembaga Islam akan nyaman, tentram, dan sejahtera. Dalam mata kuliah manajemen organisasi kelembagaan Islam pun, kita bisa belajar sasaran organisasi Islam pada kehidupan sosial. Organisasi Islam di Indonesia merupakan sebuah wadah masyarakat Islam yang awalnya dibentuk dari kalangan masyarakat. Adapun kewajiban yang harus dilakukan oleh ormas yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat lainnya, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel, dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara. Adapun organisasi Islam di tengah multikultural. Penyebab munculnya multikultural di Indonesia. Ada keadaan geografis. Wilayah Indonesia merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap tercapainya multikultural suku bangsa. Dan letak wilayah Indonesia yang strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik mempengaruhi proses multikultural seperti unsur kebudayaan dan agama, dan adanya kondisi iklim.
Perbedaan lingkungan ekologis menyebabkan jadinya perbedaan budaya. Multikultural merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda dapat bersatu di lingkungan yang sama dan menguntungkan satu sama lainnya. Kita pun bisa mempelajari, menganalisis terhadap pertumbuhan organisasi Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Keberadaan ormas Islam dimulai dari kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.